Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Mutia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan data dan contoh hasil analisis yang sudah saya pindahkan ke dalam Microsoft Word. Nah, di sini saya akan menggunakan hasil analisis linier berganda dengan metode OLS. Nah, di sini ada banyak data hasil analisisnya yang sudah saya buat. Sudah memberi tanda nilai data yang akan saya gunakan untuk analisis ini, untuk menjelaskan analisis ini. Ada X square, ada nilai F, ada nilai estimate coefficient dari luas lahan, jumlah bibit dan tenaga kerja. Di sini ada konstantanya, dan juga ada standar error dari luas lahan, jumlah bibit, tenaga kerja dan konstantanya. Nah, di sini juga ada nilai T hitung dari luas lahan, jumlah bibit dan tenaga kerja. Oke, agar lebih memudahkan untuk membaca hasilnya, di sini saya akan membuat dua bentuk penyajian. Yang pertama, penyajian dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, di sini ada persamaan YT sama dengan B0 plus B1 X1T plus B2 X2T plus B3 X3T plus ET. YT merupakan variabel terikat atau jumlah produksinya. Beri tanda biru merupakan nilai konstanta. Yang kedua yang bertanda merah merupakan variabel luas lahan atau X1T. Yang ketiga yang berwarna orange merupakan variabel jumlah bibit atau X2T, dan yang keempat ini merupakan variabel tenaga kerja atau X3T. Nah, seperti ini persamaannya. Nah, yang di atas ini merupakan nilai estimate coefficient-nya, dan yang di bawah ini merupakan nilai standar error-nya. Persamaan ini saya sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Di kolom pertama yaitu ada variabel name yang berisi konstanta, luas lahan atau X1T, jumlah bibit atau X2T, jumlah tenaga kerja atau X3T, ada nilai R square, F hitung, F tabel, dan T tabel. Dan di kolom kedua yaitu ada nilai koefisiennya. Perlu diketahui untuk variabel name, isi kolom variabel name hanya menggunakan variabel independen, yaitu luas lahan, jumlah bibit, dan jumlah tenaga kerja. Oke, yang pertama di sini kita akan melihat nilai R square. Nah, di sini X square kita gunakan sebagai ketepatan indikator model. Untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan dependen dari independennya. Nilai ini artinya model yang kita gunakan dapat menjelaskan variabel independen dan
variabel dependennya sebesar 0,9515. Sisanya, model yang kita gunakan tersebut mempengaruhi sisanya model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang sudah dimasukkan dalam model. Maka dari itu setiap persamaan model menganalisis diakhiri dengan ET ini atau error term. Ini digunakan untuk sebagai simbol bahwa persamaan yang kita gunakan atau persamaan yang kita buat tersebut memiliki potensi berpengaruh terhadap variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut, atau yang dinamakan tapi yang dimasukkan dalam model tersebut yaitu variabel independennya, yaitu variabel X1 atau luas lahan, variabel X2 atau jumlah bibit, dan variabel X3 atau tenaga kerja. Oke, yang kedua, kita akan menganalisis nilai uji F yang merupakan bentuk uji statistik yang ada dalam model ekonometrika. Berbeda dengan uji T yang menganalisis pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y, untuk uji F kita mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap dependennya. F sama dengan pengujian uji T. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 terima H1. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, terima H0 dan tolak H1. Oke, di sini kita sudah ada nilai F hitung. Sekarang kita akan bandingkan dengan nilai F tabel 5%. Kita buka tabelnya yang ada di. Nah, di sini sudah ada. Di sini ada V1 dan V2. V1 yaitu jumlah variabel independen dikurangi dengan 1. Dan V2 merupakan jumlah observasi yang dikurangi jumlah independen. Oke, karena di sini saya menggunakan jumlah variabel independen 3 dan dikurangi 1, maka didapat 2. Dan untuk V2 saya menggunakan jumlah observasi 30 dan dikurangi dengan jumlah variabel yang saya gunakan itu 3, jadi 27. Jadi di sini di baris 2 dan di kolom 27 didapat nilai 3,33. Oh maaf, maksud saya 3,35. Nilai F tabel kita pindahkan ke sini, yaitu didapat 3,35. Selanjutnya kita bandingkan. Nah, di sini F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel independennya berpengaruh terhadap jumlah produksi. Atau F
hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji T terhadap luas lahan, jumlah bibit, dan jumlah tenaga kerja. Sekarang kita cari T tabelnya dulu. Nah, di sini kita buat T tabel, ada T tabel. Karena di sini saya menggunakan 30 observasi dan 3 variabel dikurangi dengan 1, maka didapat 26. Di baris signifikan 5%, baris 26 terdapat nilai 2,056. Nah, 2,056 kita pindahkan ke sini. Sudah kita pindahkan, kita akan melakukan uji T terhadap uji T hitung terhadap luas lahan, jumlah bibit, dan jumlah tenaga kerja. Oke. Yang pertama yaitu luas lahan. Di sini kita sudah ada nilai 1.501,9. Tapi kita tidak perlu menjumlahkan atau membaginya lagi. Cukup karena di sini sudah tertera nilai uji T-nya masing-masing variabel, luas lahan, jumlah bibit, dan jumlah tenaga kerja. Untuk luas lahan terdapat nilai T hitungnya itu 5,257. Saya buat di sini luas lahan 5,257 dan T hitungnya tadi 2,056. Nah, maaf, maksud saya T tabelnya 2,056 karena di sini terdapat T hitung lebih besar daripada T tabel, maka luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi, atau tolak H0 dan terima H1. Luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi sebesar 1.501,9 kg. Dan untuk jumlah bibit di sini terdapat nilai T hitung yaitu 1,796. Kita pindahkan ke sini, itu jumlah bibit 1,796 dan nilai jumlah T tabel yaitu 2,056. Di sini terdapat T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0 tolak H1. Jadi jumlah bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dilihat koefisien regresinya sebesar 12,507 kg. Selanjutnya ada tenaga kerja, ada variabel tenaga kerja. Nilai T hitung dari variabel tenaga kerja yaitu ada 2,641. Nah, 2,641 dan nilai T tabelnya 2,056. Nah, di sini nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Artinya tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi sebesar 23,191 kg.
menjadi pembahasan yang lebih menarik untuk dibaca. Nah, di sini saya membuat pembahasan dari hasil uji T yang telah dilakukan. Diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Dilihat dari koefisien regresi, variabel ini sebesar 1501,9 kg, maka disimpulkan jika petani melakukan penambahan luas lahan seluas 1 hektar, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani adalah sebesar 1501,9 kg. Dan di sini saya menambahkan hasil analisis dari peneliti sebelumnya atau peneliti terdahulu. Di sini ada berdasarkan hasil regresi dapat ditentukan bahwa variabel luas lahan X1 bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel luas lahan terdapat pengaruh yang positif terhadap hasil produksi padi sawah, di mana nilai koefisiennya menunjukkan sebesar 803,85156. Hal ini menunjukkan bahwa jika luas lahan ditingkatkan sebesar 1 hektar, maka akan meningkatkan produksi padi sawah sebesar 803,856 kg dengan asumsi bahwa penggunaan input lainnya tetap. Di sini saya kutip dari jurnal yang ditulis oleh Muhajirin, Yusma Mayanti, dan Elwa Mendri tahun 2014. Dengan menggunakan uji statistik, T hitung luas lahan sebesar 5,257 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,056, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya variabel luas lahan atau X1 berpengaruh sangat nyata terhadap hasil produksi kedelai. Di daerah penelitian pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu secara signifikan luas lahan memang mempengaruhi produksi usaha tani kedelai. Oke, untuk jumlah bibit dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, sehingga variabel jumlah tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Dilihat dari koefisien regresi, variabel ini sebesar 12,507 kg. Nah, di sini saya mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Muhajirin, Yusma Damayanti, dan Elwa Henry tahun 2014, yaitu berdasarkan uji T menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka variabel benih tidak berpengaruh terhadap hasil produksi padi sawah, di mana nilai koefisiennya menunjukkan sebesar 97,062. Dengan menggunakan uji statistik, T hitung jumlah bibit sebesar 1,796 lebih kecil daripada T tabel 2,056, maka H0 diterima, H1 ditolak. Artinya bahwa variabel jumlah bibit X2T tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi kedelai di daerah penelitian. Oleh karena itu, secara signifikan jumlah bibit memang tidak mempengaruhi produksi usaha tani kedelai. 3. Ada variabel tenaga kerja. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi. Dilihat dari koefisien regresi, variabel ini sebesar 23,191 kg. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 HKSP, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapatkan oleh petani adalah sebesar 23,191 kg. Nah, di sini saya juga mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Muhajirin, Yusma, dan Elwandri tahun 2014. Berdasarkan hasil regresi dapat ditentukan bahwa variabel tenaga kerja atau X3 bertanda positif. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja terdapat pengaruh yang positif terhadap hasil produksi padi sawah, di mana nilai koefisiennya menunjukkan sebesar 0,165. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan tenaga kerja sebanyak 1 HKSP, maka akan menambahkan produksi padi sawah sebesar 0,165 kg dengan asumsi bahwa penggunaan input lainnya tetap. Nah, dengan menggunakan uji statistik, T hitung tenaga kerja 2,641 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,056, maka H0 ditolak, H1 diterima. Artinya
variabel tenaga kerja X 3T berpengaruh sangat nyata terhadap hasil produksi kedelai di daerah peneliti pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, secara signifikan tenaga kerja memang mempengaruhi produksi usaha tani kedelai. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.